Hari ini saudara, saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan saudara tentu ingin semua supaya kita ini semua akan diberkati Tuhan. Tidak ada pulang dengan kosong, tapi ingin supaya berkat Allah melimpah atas kehidupan saya dan saudara. Sebab itu kalau kita melihat kebenaran firman Allah, di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27, kita akan melihat kebenaran ini. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan yang 27. Kita akan baca ayat ini bersama-sama 2-3. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan ia sama dengan seorang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rumah itu kerusakannya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau saudara memperhatikan kebenaran ini, saudara akan melihat di sini bahwa Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan kepada murid-murid. Bagaimana orang membangun rumah. Dia akan memberikan perumpamaan bahwa kehidupan kita bagaikan orang yang sedang membangun rumah. Kehidupan yang kokoh adalah kehidupan yang digambarkan, yaitu kehidupan yang membangun rumah di atas batu. Tentu semua ingin supaya kehidupan itu kuat, kokoh, dan diberkati Tuhan. Nah, saudara, kebenaran ini mengajar kepada kita bagaimana kita membangun kehidupan yang kokoh. Punya kehidupan yang kuat. Bagaimana kita membangun kehidupan yang kokoh dan bagaimana kita memiliki kehidupan yang kuat yang tidak mudah hancur. Kalau kita melihat hari-hari ini, di mana kita hidup di dunia yang sangat jahat. Di mana kita hidup di dunia yang begitu bobrok. Kejahatan yang selalu saya bilang, kejahatan itu ada di mana-mana. Kalau saudara melihat keadaan manusia hari-hari ini, saudara melihat kejahatan apa yang tidak dilakukan manusia hari-hari ini. Begitu luar biasa. Dan orang begitu berani melakukan kejahatan secara terang-terangan. Jadi saudara, kita hidup di dunia yang begitu sukar, begitu sulit. Tantangan yang kita hadapi ini berat. Lingkungan yang kita ada di sekitar kita ini sangat berat. Tidak mudah bagi kita untuk mempertahankan hidup supaya kokoh. Tidak mudah. Saudara melihat baik di dunia nyata, bahkan di dunia maya. Saudara melihat orang begitu dengan berani melakukan kejahatan. Tiap hari saudara ada modus-modus baru yang saudara lihat terjadi. Bagaimana orang bisa melakukan kejahatan melalui saudara media-media sosial. Dan orang begitu berani saudara melakukan hal-hal yang jahat, yang begitu menyeramkan. Kalau kita melihat keadaan ini begitu luar biasa. Dan ini satu hal yang terjadi di hari-hari ini menjelang Tuhan datang. Sebab itu saudara, kita umat Tuhan harus memiliki kekuatan. Bukan hanya kekuatan secara fisik, tapi kehidupan rohani harus kuat. Bukan mudah. Kalau kita nggak kuat, kita akan hancur. Belum lagi kita akan menghadapi saudara masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Masalah keluarga, masalah orang tua, masalah anak, pekerjaan. Belum lagi kita akan menghadapi masalah saudara di lingkungan di mana kita hidup, penyakit. Banyak sekali yang kita hadapi dalam hidup ini. Tekanan-tekanan hidup begitu berat. Kalau saudara melihat orang-orang hari-hari ini banyak yang stres, bingung,
tidak tahu apa yang mereka harus lakukan karena terlalu berat. Tekanan, terlalu berat masalah yang mereka hadapi. Karena dunia yang kita hidup ini adalah dunia yang sangat gelap. Sangat gelap, kita perlu terang. Kita nggak bisa berjalan tanpa kekuatan Tuhan. Kita nggak bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Sebab itu, saudara, Yesus memberikan satu perumpamaan bahwa ada dua orang yang sedang membangun rumah. Satu membangun di atas batu, satu membangun di atas pasir. Dan dikatakan bahwa orang yang membangun rumah di atas batu adalah orang yang kuat, kokoh. Rumah itu kokoh. Rumah itu tidak mudah hancur. Tapi orang yang membangun di atas pasir, rumah itu mudah hancur. Jadi digambarkan satu di atas batu, satu di atas pasir. Firman Allah katakan bahwa pada waktu orang itu membangun rumah di atas batu, dua-dua saudara melihat pada waktu orang membangun rumah di atas batu, datang angin ribut. Membangun rumah di atas pasir juga datang badai dan angin ribut. Dua-dua rumah ini diuji kekuatannya. Tapi saudara melihat orang yang membangun rumah di atas batu, rumahnya nggak roboh. Dia tetap berdiri. Tapi orang yang membangun rumah di atas pasir, rumahnya roboh dan hancur. Tuhan memberikan satu perumpamaan, gambaran ini bagi kita yang hidup hari-hari ini. Kita perlu membangun kehidupan kita di atas dasar yang benar. Karena kalau kita tidak membangun kehidupan kita tidak di atas dasar yang benar, maka hidup kita akan hancur. Sebab itu di firman Allah katakan bahwa orang yang membangun rumah di atas batu kuat, kokoh, tidak mudah roboh. Karena dasarnya itu kuat, dasarnya itu batu. Dan dia katakan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang yang bijaksana. Yesus menggambarkan orang yang membangun rumah di atas batu adalah orang-orang yang bijaksana. Tapi orang yang membangun rumah di atas pasir adalah orang-orang yang bodoh. Dia nggak bijak, bodoh. Karena dasarnya itu pasir. Pasir itu mudah berubah. Pasir itu gampang hanyut. Pasir itu tidak ada kekuatan. Tapi batu itu punya kekuatan. Dan orang-orang seperti ini kata firman Allah adalah orang-orang yang melakukan firman Allah. Orang yang membangun rumah di atas batu adalah orang-orang yang melakukan firman. Jadi saudara melakukan firman itu hal yang sangat penting bagi kita yang sudah percaya kepada Dia. Kita sudah banyak belajar tentang hal ini. Mulai awal tahun Januari kita masuk. Kita sudah dibekali dengan begitu banyak kebenaran firman. Bahwa orang percaya yang sudah percaya kepada Yesus, orang beriman yang beriman kepada Tuhan, bukan hanya sekedar dia beriman. Karena firman Allah kata iman tanpa perbuatan mati. Saudara yang ada sore ini begitu banyak firman yang saudara kita sudah terima, kita sudah dengar. Baik di dalam persekutuan mungkin di rumah tangga. Saudara mendengar firman di YouTube. Saudara mendengar firman di gereja-gereja. Itu kebenaran yang Tuhan sampaikan. Tapi saudara ingat, Tuhan ingin supaya bukan hanya menjadi pendengar yang setia. Tapi yang Tuhan mau bagi kita, kita harus melakukan firman Allah itu. Karena firman Allah katakan orang yang melakukan firman adalah orang yang bijak. Orang yang membangun rumah di atas batu tidak mudah goyah, tidak mudah hancur. Karena dasarnya benar. Dasarnya kuat. Dan hari-hari ini kita perlu membangun di atas dasar yang kuat. Kalau tidak kita membangun di atas dasar yang benar dan kuat, kita akan hancur. Karena manusia di dunia ini tidak ada yang hebat. Yang hebat hanya Tuhan. Sebab itu kita perlu
Tuhan dalam hidup ini. Saudara sudah mendengar firman. Jangan hanya sekedar saudara tahu dan mendengar firman. Tapi yang Tuhan mau lakukan itu dengan setia. Kalau saudara melakukan firman Allah dengan setia, maka saudara firman Allah katakan saudara adalah orang-orang yang kuat, yang kokoh, yang tidak mudah roboh, yang tetap berdiri walaupun ada badai. Saudara, badai yang datang dalam hidup kita hari-hari ini, seringkali kita tidak sangka badai itu akan datang. Badai kalau mau datang itu nggak pernah ngomong kepada kita. Tiba-tiba aja terjadi dalam hidup ini. Kita melihat pada waktu Yesus mengajak murid-murid berlayar ke seberang. Pada waktu mereka pertama kali bertolak perahu mereka untuk menyeberang sungai, tidak ada angin, semuanya baik. Sementara mereka dalam perjalanan tiba-tiba angin taufan datang. Begitu dengan kehidupan kita. Seringkali kita rasa aman, baik, semuanya baik-baik, semuanya aman. Tapi saudara, kalau masalah itu seringkali datang secara tiba-tiba, kalau kita nggak siap, maka kita akan hancur. Perahu hidup kita ini akan hancur. Sebab itu kita perlu selalu siap. Cara apa kita mempersiapkan diri supaya kehidupan kita kuat di hari-hari ini? Tentu banyak hal yang perlu kita persiapkan. Saudara harus dekat dengan Tuhan. Saudara harus banyak menyembah Tuhan. Saudara harus banyak berdoa. Tapi lebih dari itu saudara tahu, saudara mendengar firman dan melakukan. Orang yang mendengar firman dan melakukan adalah orang yang kuat. Orang yang tidak mudah hancur, kata firman Allah. Karena dia mendirikan rumah di atas batu. Tetapi orang yang bodoh, kata firman Allah, dia mendirikan rumah di atas pasir. Waktu badai itu datang, angin itu datang, hujan itu datang, rumahnya roboh. Karena dasarnya nggak kuat. Kenapa dasar nggak kuat? Karena waktu dia mendengar firman, dia tidak melakukan. Saudara, ada dua tipe manusia, ada dua tipe orang yang ada di gereja. Sama-sama mendengar firman. Sama-sama duduk mendengar firman. Tapi bagaimana saudara respon pada waktu saudara mendengar firman? Ada yang mendengar firman setelah dia dengar dia lakukan. Tapi ada yang mendengar firman setelah dia dengar dia tidak melakukan. Dia cuek. Yang penting badannya sudah ada di gereja. Yang penting dia sudah ada beribadah kepada Tuhan. Tapi dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Orang seperti ini adalah orang yang bodoh, kata firman Allah. Tapi berbahagialah saudara dan saya. Pada waktu saudara mendengar firman dan saudara mendengar dan melakukan, ini adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bijak. Dan orang seperti ini yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Orang seperti ini yang Tuhan mau. Saudara, hari-hari ini semua tantangan dan perjuangan kita ini begitu berat. Tantangan begitu luar biasa berat hari-hari ini. Tantangan ekonomi, keluarga. Belum lagi masalah-masalah yang lain yang kita hadapi dalam hidup secara tiba-tiba. Kalau saudara, dasar saudara nggak kuat, saudara lemah. Saudara akan tinggalkan Tuhan, saudara akan menghujat Tuhan, saudara akan menyangkal Tuhan. Karena dasar nggak benar. Dan hari-hari ini saudara melihat banyak orang yang tinggalkan dan menghujat Tuhan. Karena apa? Karena yang mereka harapkan mereka tidak dapatkan. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Setelah badai itu datang tidak kuat, yang mereka lakukan, mereka menghujat Tuhan, tinggalkan Tuhan. Sebab itu perlu jemaat Tuhan kita semua yang ada sore ini. Perlu mendengar dan melakukan firman. Karena jelas Yesus katakan, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bijak. Fondasi mereka kuat. Tidak mudah hancur. Fondasi mereka tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Tetap, walaupun badai itu datang, tetap mereka berdiri di hadapan Tuhan.
Penting bagi saya dan saudara untuk melakukan firman. Penting. Kenapa firman Allah ini berulang-ulang disampaikan? Padahal seringkali begitu hamba-hamba Tuhan selalu menyampaikan hal ini. Kenapa firman Tuhan ini berulang-ulang disampaikan? Kenapa? Karena perlu bagi kita. Kalau nggak perlu disampaikan. Artinya kalau firman Allah berulang-ulang disampaikan, itu artinya hal yang penting yang perlu kita lakukan. Karena manusia ini suka lupa diri. Seringkali kalau kita menghadapi masalah, bisa juga kalau kita menghadapi masalah kita tinggalkan Tuhan, bisa. Karena nggak kuat. Tapi bisa juga setelah saudara mungkin dalam keadaan senang, mungkin dalam keadaan tidak ada masalah, saudara bisa juga tinggalkan Tuhan. Banyak orang yang waktu dia dalam keadaan susah, dia begitu setia kepada Tuhan. Begitu dekat dengan Tuhan. Tapi setelah dia diberkati, dia tidak dekat dengan Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan. Karena dasarnya nggak kuat. Jadi mudah terpengaruh. Tapi ada orang, pada waktu dia menghadapi masalah dia dekat, tapi pada waktu dia diberkati, dia jauh dari Tuhan. Tapi sebaliknya ada orang semakin dia diberkati, semakin dia dekat dengan Tuhan. Dan orang-orang seperti ini yang Tuhan inginkan. Jadi kita mau diberkati atau tidak diberkati harus benar-benar dekat dengan Tuhan. Melakukan firman. Karena ini artinya saudara sedang membangun fondasi hidup saudara. Untuk saudara menjalankan hidup di tengah dunia ini. Hidup ini sebuah perjalanan yang tidak mudah kita jalani. Untuk sampai ke satu titik itu nggak mudah bagi kita, perlu perjuangan. Sebab itu kan Ayub katakan hidup ini seperti orang perang. Tiap hari kita berjuang, berjuang dengan segala macam persoalan hidup. Nggak mudah. Kalau saudara nggak kuat, saudara pasti kalah. Perjuangan itu membutuhkan kekuatan, dan kita berjuang bukan dengan hal-hal yang kelihatan. Seringkali kita berjuang dengan kuasa-kuasa gelap yang tidak kita kelihatan, yang dia menyerang di dalam hidup ini. Kalau mungkin dia menyerang secara fisik, kita lihat dengan mata, kita bisa menghindar. Tapi kalau dia menyerang di dalam hidup, kita nggak bisa menghindar. Kalau kita nggak punya kekuatan, kita akan hancur. Itu perlunya kita membangun hidup, membangun dasar hidup yang benar. Supaya apabila kita menghadapi tantangan dalam hidup ini, kita tidak mudah meninggalkan Tuhan. Kita tidak mudah menyangkal Dia. Kita tetap ada di dalam Tuhan. Saudara, firman Allah begitu penting yang saudara harus melakukan dengan setia. Sebab itu Mazmur 119 ayat 105. Mari. Mazmur 119. Firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini satu kebenaran yang luar biasa, saudara. Firman itu penerang. Dia yang akan menerangi jalan kita. Firman itu pelita. Dia yang akan menerangi langkah kita. Saudara tahu pada zaman Raja Daud, seorang pelancong apabila dia akan berpergian, dia akan mengadakan perjalanan, dia harus membawa pelita yang berbahan bakar minyak zaitun. Tujuan apa pelita dia bawa? Supaya dapat menerangi jalan dia, jalan perjalanannya. Karena apa? Supaya apa? Supaya dia tidak kesasar. Supaya dia dapat melihat jalan yang akan dia lalui. Karena orang kalau berada di gelap, saudara tahu, dia nggak bisa lihat apa-apa. Sebab gelap. Walaupun di depan itu sudah ada bahaya, dia nggak tahu karena gelap. Sebab itu kita perlu firman sebagai pelita, penerang, menerangi hidup ini. Dan firman Allah katakan orang yang membangun rumah di atas batu adalah orang yang bijak yang melakukan firman. Jadi firman itu bukan sekedar didengar tapi dilakukan.
Firman itu menjadi dasar kekuatan hidup kita. Seperti pelita, seperti terang yang akan menerangi jalan hidup kita. Saya katakan dunia ini gelap. Dan kita ini, hidup ini sebuah perjalanan. Perjalanan yang kita akan lalui di depan kita gelap. Kalau tidak ada terang, kalau tidak ada pelita yang menuntun jalan kita, kita akan kesasar. Kita akan tersesat. Mungkin kita akan hancur karena mungkin di depan bisa aja ada jurang. Tapi karena gelap di depan kita tidak ada pelita yang menerangi, maka kita bisa masuk di jurang itu. Tapi kalau ada pelita, maka kita bisa melihat di depan itu ada bahaya, di depan itu ada jurang, di depan itu ada batu, kita tahu karena apa? Ada yang menerangi. Dan itulah yang dilakukan pada zaman Daud. Para pelancong mereka kalau mengadakan perjalanan jauh, mereka harus bawa pelita. Tujuan apa? Itu seperti kompas bagi mereka. Pelita itu yang akan menunjuk jalan bagi mereka. Pelita itu yang akan menuntun mereka, akan membawa mereka sampai ke tempat tujuan. Orang yang berjalan di gelap tanpa pelita, tanpa terang, pasti dia akan tersesat. Semua dia lihat baik karena gelap. Semua barang-barang yang ada di situ dia anggap sama karena gelap. Dia tidak tahu itu dosa, dia tidak tahu itu bahaya, dia tidak tahu itu mencelakakan dia karena gelap. Tapi kalau ada pelita, ada firman di hati, di hidup ini, ada terang di hidup ini, maka kita tahu mana baik, mana jahat. Orang yang bijak, orang yang mengerti mana yang jahat, mana yang tidak, yang baik. Orang yang bijak dia bisa membedakan ini bahaya atau tidak, ini dosa atau tidak. Itu orang yang bijak. Sebab itu Yesus katakan orang yang membangun rumahnya di atas batu adalah orang yang mendengar dan melakukan. Dia orang bijak. Orang yang bijak hidupnya berdasarkan firman. Orang yang bijak hidupnya dituntun Roh Kudus sebagai terang. Tapi orang yang bodoh, dia tidak hidup berdasarkan firman. Orang yang bodoh dia tidak hidup berdasarkan pimpinan roh, tapi dia hidup berdasarkan daging. Karena bodoh, nggak ngerti apa itu bahaya, apa itu mencelakakan, apakah itu dosa atau tidak. Dia nggak ngerti, dia nggak bisa bedakan. Karena apa? Gelap. Matanya gelap, pikirannya gelap, semuanya gelap. Sebab itu kita perlu firman untuk menerangi. Firman Allah katakan firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kata Daud. Saudara, manusia di dunia ini, saudara, kecenderungan manusia untuk melakukan dosa itu begitu kuat. Tanpa terang, tanpa firman, tanpa kita mengerti akan kebenaran, kita mudah jatuh. Sebab itu kita perlu firman, perlu terang, perlu pelita. Supaya kita bisa tahu. Orang yang ada di gelap dia tidak tahu kalau dia hidup dalam dosa. Karena gelap hidupnya. Tapi orang yang ada di terang, dia tahu bahwa ini dia sudah melakukan hal yang menyakitkan hati Tuhan. Karena hidupnya terang, dia bisa melihat dengan jelas. Dan bisa melihat pandangannya luas karena terang. Seperti saat ini. Kalau lampu ini dimatikan, saya nggak bisa lihat saudara ada di mana. Kalau gelap, tidak ada lampu sedikit pun. Tapi karena ada lampu, saya bisa melihat sampai ke atas, sampai ke belakang, sampai ke samping-samping. Karena terang. Itulah fungsinya firman Allah. Buat hidup ini. Kalau firman itu ada, kita bisa melihat. Oh, itu di depan ada hal-hal yang membahayakan saya. Karena ada pelita, ada terang. Perlu jemaat Tuhan, dasari kehidupan saudara di atas kebenaran. Jalani kehidupanmu di atas kebenaran. Dan ini perlu saudara mendengar dan melakukan. Semakin banyak saudara mendengar firman, semakin banyak saudara melakukan firman, semakin luar biasa saudara akan melihat hal-hal yang Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Ada hal-hal yang saudara nggak pernah lihat. Semakin saudara melakukan firman, semakin terang itu diberikan kepada saudara. Hal-hal yang tadinya saudara lihat, saudara akan lihat. Karena terang itu yang akan memberi cahaya. Dia yang akan menerangi kita. Untuk kita mengerti
Sering kita tidak tahu apa maksud rencana Allah dalam hidup ini. Sering kita tidak tahu apa maunya Tuhan dalam hidup ini. Tapi kalau saudara berjalan menurut firman, berjalan di dalam terang, maka firman dan terang itu akan menuntunlah ke saudara ke tempat-tempat yang saudara tadinya tidak mengerti, saudara bisa mengerti. Saudara, kita baru saja berdoa 10 hari supaya hidup dipimpin roh. Dan memang saudara, pada waktu kita percaya kita sudah dimeteraikan roh. Tapi mari hidupkan roh itu dalam hidup saudara. Firman dan Roh Kudus akan bekerja bersama. Firman yang saudara terima, Roh Kudus akan hidupkan. Dan ini akan hidup dalam hidup kita. Dan kalau Roh Kudus dan firman itu hidup, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa, dahsyat. Orang-orang yang akan diberkati Allah. Tidak mudah hancur. Karena firman memberi petunjuk. Firman memberi penjelasan kepada kita dan arahan hidup yang benar. Firman yang akan membimbing, yang memandu kehidupan kita. Kita akan menjadi orang yang bijak. Orang yang mengerti kebenaran. Sebab itu saya katakan firman itu seperti kompas yang dapat menuntun arahan jalan kita. Dia yang akan menuntun saudara. Dan kalau firman yang menuntun kita, dia tidak pernah membawa kita ke tempat yang mencelakakan kita. Selalu dia akan membawa saudara ke tempat yang baik. Tempat yang indah. Tempat yang benar-benar nyaman. Memang pada waktu mungkin saudara melangkah, seringkali saudara banyak hal yang akan menghalangi langkah kita untuk ke depan. Tapi saudara jangan pernah takut. Karena Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang mengasihi saudara. Dia tahu, dia mengerti, dan dia akan selalu membawa saudara ke jalan-jalan yang luar biasa. Yang tidak pernah saudara pikirkan, yang tidak pernah saudara lihat. Kalau saudara hidup menurut firman, saudara hidup berdasarkan terang, maka Tuhan akan menyatakan hal-hal yang tidak pernah saudara lihat. Itu yang Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Sore hari ini, perlu saudara, bangunlah kehidupanmu di atas batu. Jangan di atas pasir. Karena kalau saudara bangun hidup di atas batu, maka saudara kokoh. Saya tidak tahu kedatangan saudara. Mungkin hari ini saudara sedang menghadapi masalah berat. Jangan pernah takut. Kalau saudara berdiri di atas batu. Kalau mungkin saat-saat ini saudara sudah mengikut Tuhan, tapi saudara mendengar firman, tapi tidak melakukan firman. Mari sore hari, tidak ada waktu yang terlambat bagi kita. Setiap kali firman yang kita dengar, lakukan dengan setia. Maka saya percaya jalan hidup kita akan baik. Kita akan selalu melihat jalan-jalan yang luar biasa yang Tuhan akan buka bagi kita. Mungkin hari-hari ini saudara sedang berdoa, rasanya hidup saudara gelap. Masa depan saudara gelap. Seperti saudara sedang tertutup jalan. Tidak ada harapan bagi saudara. Mungkin saudara mulai kecewa dan mau putus asa. Karena saudara merasa kok hidup saya seperti ini. Tapi sore hari saya ingin katakan, Tuhan cinta saya dan saudara. Hiduplah menurut firman. Lakukan firman dengan setia. Hidup menurut pimpinan roh. Maka saudara akan melihat mujizat demi mujizat. Berkat demi berkat Tuhan akan berikan kepada saya dan saudara. Haleluya. Tuhan memberkati.